eh, tanda plus itu ya. Kalau pengurangan tandanya min. Nah, cuma bedanya kalau di perkalian, kalau kalian belajar matematika itu kan huruf kayak huruf X ya. Tapi kalau di sini tuh tak pakai bintang gitu ya, namanya asterik gitu. Terus pembagian biasanya kalau kalian belajar matematika itu titik dua ya, atau juga pakai garis miring juga, itu juga ada. Kemudian kalau pangkat, pangkat itu di matematika simbolnya apa? Sama ya kayaknya. Seperti ini juga ya. Kemudian persentase sama pakai persen. Nah, kalau penggabungan itu menggunakan dan. Dannya itu bukan ditulis dan, tetapi menggunakan simbol dan. Gitu ya. Kemudian kalau sama dengan sama, kalian belajar matematika, lebih kurang, kurang dari itu juga sama. Jangkauan itu titik dua. Jadi kalau mungkin kalian belajar matematika itu titik dua bisa diartikan bagi ya. Tapi kalau di Excel itu titik dua artinya jangkauan. Biasanya digunakan untuk menuliskan rank. Kayak kemarin kita ngeblok itu kan ada misalnya sel A1 titik 2 F1 itu kan ring pakai titik 2 nulisnya, itu namanya jangkauan itu ya. Terus nah sekarang di sini cara menuliskan rumus. Sebentar, semalam saya sudah buat tulisan, di mana ya letaknya, kok nggak kesimpan. Sebentar, semalam seingat saya sudah membuat materi untuk hari ini, tapi kemana? Oh ini. Ya benar-benar yang ini. Oke ya, kita mencoba belajar tentang menulis rumus ya. Saya perbesar dulu tampilannya. Nah, cara menulis rumus seperti yang di materi itu, pertama letakkan penunjuk sel. Nah, penunjuk sel atau pointer mouse gitu yang kemarin saya sebut dengan kursor itu ya. Jadi kalau bahasa Inggrisnya namanya pointer mouse. Pada sel tempat hasil rumus akan ditampilkan. Terus ketikkan rumus yang diinginkan pada sel yang diinginkan itu ya. Nah, di sini ada contoh sama dengan 3 ditambah 4, tambah itu berarti plus. Nah, cara yang kedua selain menuliskan isinya, itu juga bisa menggunakan alamat selnya. Nah, jadi kita praktekkan cara yang pertama dulu ya. Misalnya di sini saya membuat contoh, ini artinya gini. Y itu ada 1, 3, 5, 7, 9. Sedangkan di sumbu X itu ada 2, 4, 6, 8, 10 gitu ya. Kalau matematika simbolnya kebalik ya. X itu yang ke arah samping, Y ke arah atas bawah ya harusnya ya. Enggak apa-apa wis. Oke. Nah, sekarang di sini XY. XY itu kalau di matematika itu artinya kali kan. Kalau ada tulisan seperti ini, XY itu berarti bacanya X kali Y gitu ya. Jadi ketika kita belajar Excel berhubungan dengan tata rumus itu sama dengan kalian belajar matematika. Jadi di sana operasi matematika nanti akan berlaku di sini. Cara membacanya pun juga sama kayak ini. X, Y itu kalau di dalam matematika itu kan artinya X kali Y. Kan seperti itu. Ya. Oke. Nah, sekarang kita praktekkan rumus yang pertama, yaitu dengan mengetikkan rumus yang diinginkan. Berarti ini yang menggunakan angka. Di sini X-nya 1, X-nya 2 ya. X-nya yang ke sini, Y-nya 1. Nah, berarti kita ketikkan di sini, ingat ya, setiap rumus itu harus diawali dengan tanda sama dengan.
Jadi diingat-ingat, kalau kita menggunakan rumus itu selalu diawali dengan tanda sama dengan, karena kalau tidak ada sama dengannya berarti kalian bukan memasukkan data rumus atau formula. Tuh ya. Jadi berarti di sini kita mencari sama dengan dulu. Sama dengannya mana? Nih ya. Sama dengan, nah, X-nya berapa? X-nya angka 2 ya. Berarti kita tulis angka 2. Kemudian simbol kali. Ingat, simbol kali tadi bukan X tetapi tanda bintang. Kemudian Y-nya berapa? Y-nya angka 1. Nah, ini kalau kita menggunakan langkah yang pertama. Jadi yang kita isikan itu adalah mengambil isi dari sel yang mau kita hitung. Itu ya. Jadi sama dengan 2 kali 1. Nah, kita enter. Nah, jadi ini ya. Itu cara menuliskan rumus yang pertama. Cara ini itu mudahnya itu kita nggak perlu menghafalkan nama selnya ya. Tapi kalau menggunakan cara ini nanti kita akan kesulitan ketika kita mau memindahkan data ini ke tempat yang berbeda. Nah, karena kalau seperti ini nanti ketika datanya berubah atau mau dibuat tetap, nanti kesulitannya di sana. Tapi sebenarnya kunci dasarnya sebelum kita menggunakan langkah kedua, kita harus mengerti dulu langkah yang pertama ini. Bahwa yang mau dihitung itu yang mana. Itu ya. Oke. Kemudian kita coba ke sini. Ketiga. 2XY itu artinya berarti 2 kali X kali Y. Itu kan? Nah, kita tulis lagi rumusnya. Ingat, setiap rumus harus diawali dengan tanda sama dengan. Sama dengan 2 kali X-nya berapa? 2 ya. X-nya 2, Y-nya 3. Nah, jadi karena kalinya ada 2 kali, berarti simbol bintangnya juga harus ada 2. Kalau sudah, tekan enter. Tuh. Nah, itu ya. Kemudian tanda bintang. Namanya. Oke. Sama dengan X-nya berapa? Masih angka 2 ya. Terus simbol pangkatnya dulu. Baru Y-nya berapa? 5. Ini ya. Jadi 2 pangkat 5. Artinya kan gitu. Tekan enter. Itu ya. Terus ini adalah simbol untuk apa? Akar. 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 Sebentar. Kalau yang di untuk akar ini kalau pakai HP itu tidak bisa memasukkan simbol akar ya. Karena simbol akar itu tadi saya pakai simbol, harusnya bukan pakai simbol. Jadi kita tidak bisa praktek di sini ya. Jadi yang punya komputer di rumah nanti bisa praktek untuk yang ini, yang akar. Karena kalau di pakai HP itu HP saya tidak bisa menampilkan simbol akar. Mungkin HP kalian ada yang bisa. Silahkan nanti coba sendiri. Itu ya. Saya nggak bisa mempraktekkan yang ini.
Kemudian X tambah Y berarti sama dengan, ingat setiap rumus harus diawali dengan tanda sama dengan X ya berapa, 2 tambah Y nya 9 ya, kita enter. Oke, nah seperti ini. Kemudian kita coba sekarang praktekkan ke cara menulis rumus yang kedua, itu ya. Oke, sekarang di sini menulis rumus dengan menggunakan alamat sel, gitu ya. Ingat, jadi kita harus memasukkan rumus itu menggunakan nama sel yang mau kita hitung. Kalau tadi kan kita ngambil isi selnya. Kalau sekarang kita mengambil nama selnya. Nah, coba kita ke sini. X kali Y. Ingat, harus diawali dengan tanda sama dengan. X-nya berapa? X-nya 4. Gitu ya. 4 itu ada di sel mana? Berarti di sel A4. Itu ya kan ini, lurusnya A sama baris keempat. Berarti sel A4. Gini kan. Kemudian kali, simbol kali kita cari. Y-nya jadi berapa? Y-nya kan ini toh. Berarti B1, ya kan? B, kita ketik B1. Nah, gitu kan? Jadi kita menggunakan nama selnya. Nah, nanti untuk selanjutnya kita biasakan adalah menggunakan nama sel ya. Karena nanti kalau misalnya kita mau pindah kemanapun gitu, kalau menggunakan nama sel nanti akan selalu mengikuti rumusnya gitu. Oke, kalau sudah kita tekan enter. Nah, jadi gitu ya. Jadi mulai sekarang nanti kalau ada formula itu kita menggunakan langkah kedua, yaitu menulis rumus dengan menggunakan alamat sel gitu ya. Jadi ingat-ingat itu. Makanya kenapa kemarin awal kita belajar itu adalah belajar mengenal nama sel. Nah, fungsinya nanti di sini nih. Oke, kita lanjut sekarang. Kita coba belajar yang ke sini. Ingat, tadi harus diawali dengan rumus. Sama dengan 2. Karena 2 itu rumus ya, berarti harus ditulis 2. Itu ya. 2-nya kan rumus, bukan isi dari sebuah sel. Jadi ya tetap 2 kali X. X-nya tadi sel A4 ya. Sel A4. Nah, terus C-nya kok C? Y-nya ada di C1. Kali lagi C1. Ini ya. Kalau sudah kita tekan enter. Oke. Nah, sekarang kita ke sini.
sama dengan, setiap rumus dengan sama dengan ya. Oke. Oh ya, simbol-simbol tadi itu namanya operator ya. Oke. Sama dengan X-nya berarti ada di A4 lagi. Kan belum berpindah. A4 pangkat Y-nya ada di D5. Y-nya yang berubah ya, berubah di D5. Oke, kita tekan enter. Sebentar. Ini saya ulangi lagi. Akar pangkat itu kan kebalikannya dari akar ya. Akar itu kebalikannya dari pangkat ya. Berarti kita di sini itu bisa menggunakan rumus seperti ini. Misalkan akar X berarti kita menggunakan ini tapi kebalikannya. Benar atau enggak ya? Kita cek. Sebentar. Di sini berarti sama dengan 4. 4 tadi dia apa? A4. Kebalikannya kan, kebalikannya pangkat kan akar itu. Berarti pangkat 1 per pembagian itu per kan 1/2. Benar enggak? Kita cek ya pakai rumus seperti ini. Oh ya, jadi seperti itu ya. Jadi kalau akar itu adalah pangkat 1/2 itu. Karena nanti kalau kita kan masih mengenalkan, nanti ada sendiri namanya kalau pakai rumus, kalau pakai yang formula nanti ada sendiri itu ya. Sekarang kita mengenalkan dulu yang dasarnya dulu. Oke, kalau sudah kita ke sini, berarti kalau sini sama dengan X-nya ada di A4 tambah F4 itu ya. Kita tekan enter ya. Kok salah? Sebentar. F1 ya, kenapa saya F4? Maaf, F1. Oke, itu ya. Nah, sekarang nanti misalnya ketika kalian mengerjakan tugas itu munculnya bukan angka, ketika kalian menuliskan rumus kok munculnya bukan angka tetapi pagar-pagar tadi, itu kemungkinannya adalah selnya kurang lebar ya. Jadi tinggal lebarkan saja selnya. Biasanya kalau selnya kurang lebar itu munculnya akan bintang pagar-pagar kayak tadi. Sekilas tadi kan muncul pagar itu ya. Kemudian kita akan mempraktekkan tentang fungsi. Oke. Sebelum kita ke fungsi, kita membicarakan dulu tentang acuan ya. Ada acuan relatif, ada acuan mutlak, ada acuan
campuran. Nah, acuan mutlak itu adalah acuan yang jika ditempatkan di sel lain itu tidak akan berubah. Nah, ini yang kita buat di atas ini ya, di kolom ini nih. Nah, ini kan ada A4B1. A4 itu namanya acuan relatif, B1 itu juga namanya acuan relatif. Lalu yang mana yang namanya acuan mutlak? Itu misalnya seperti ini. Kita praktekkan di yang sini ya. Ini X-nya kan tetap, walaupun ini yang berubah-ubah ini kan yang ini ya, yang bagian Y-nya. Y-nya dari 1 ke 3 ke 5 ke 7 ke 9. Sedangkan X-nya kan tetap 6. Nah, karena X-nya tidak berubah, ini di sini kita bisa menggunakan yang namanya acuan mutlak. Cara nulisnya seperti ini. Sebentar. Mana keyboard saya kok tidak keluar? Sebentar. Oke. Setiap rumus diawali dengan sama dengan. Ingat ya, tadi karena 6-nya itu tidak berubah-ubah, jadi kita jadikan sel A5 itu menjadi sel mutlak. Caranya seperti ini. Mutlak itu menggunakan simbol dolar. Oke, ngapain saya ke sini? Sama dengan sudah, berarti kita nyari dolar dulu untuk membuat sel A5 menjadi sel mutlak. Nah, gini. Dolar A, dolar lagi 5. Nah, itu. Jadi simbol dolar lah itu yang menjadikan bahwa A5 itu adalah acuan mutlak. Gitu ya. Kemudian kali X-nya ada di B2. B1 ya, maaf. Kok B2 lagi? Kali B2. B1 ya, di sini tuh. B1. Oke, itu ya. Itu caranya. Oke, coba kita praktekkan lagi di sini. Atau mungkin ke bawah sini, jadi kita balik. Kita ke sini, dengan kita balik bahwa yang kita jadikan mutlak itu adalah yang Y-nya. Kalau ini ke bawah kan berarti Y-nya itu tetap angka 1, B-nya X-nya yang berubah ke 8. Ntar kesini lagi 1 dulu biar kalian tahu gitu. Oke. Ingat, setiap rumus harus diawali dengan sama dengan 2 kali dolar. Ingat ya, tadi A5-nya kan acuan mutlak. A dolar 5 kali lagi C1. Enter. Enternya belum. Oke. Nah, sekarang kita balik di sini, yang kita jadikan acuan mutlaknya itu adalah yang Y. Oke. Berarti
sama dengan A 6 kali dolar B dolar 1. Oke. Di sini juga sama dengan A 7 kali dolar B dolar 1. Nah, ini kan tetap satunya kan nggak berubah gitu maksudnya. Jadi fungsinya acuan mutlak itu seperti itu. Jadi kan ada satu variabel yang ketika dia dipindah ke sel manapun dia tidak akan berubah isinya. Itu kita bisa menggunakan acuan mutlak. Itu ya. Oke, ini gambaran tentang formula atau rumus dasar itu ya. Jadi ingat-ingat, mungkin yang sering kita pakai nanti adalah tambah kali kurang bagi, mungkin jarang ya nanti. Kalau yang banyak itu biasanya kali tambah gitu ya. Terus nanti yang perlu diingat lagi adalah cara penulisannya itu ya nanti. Oke. Nah, sekarang kita akan belajar ke yang namanya fungsi. Jadi kalau tadi kita belajar namanya operator, jadi pengenalan dasarnya, sekarang kita akan belajar tentang fungsi. Jadi di fungsi sini kita mulai menggabungkan beberapa operator gitu ya. Ini tadi kan kita hanya satu operator, yaitu kalau tambah ya tambah toh, kalau kurang-kurang saja, kalau kali-kali saja. Nah, ketika kita menggabungkan beberapa operator, itu tadi kita harus menggunakan yang namanya fungsi. Itu ya. Kemarin ada namanya fungsi sum yang artinya penjumlahan. Ada fungsi average yang artinya nilai rata-rata, ada fungsi max yang artinya nilai maksimum, ada fungsi min yang artinya nilai minimum, gitu kan? Oke. Nah, sekarang saya akan berpindah dulu. Nih ya. Nanti kemarin kan kalian sudah punya data ya. Data itu kita copy. Jadi nanti kalian akan ke sini. Jadi silahkan dibuka file kalian yang kemarin. Ini kita blok semuanya. Kita pilih ya filemu yang kemarin. Tuh. Kita copy. Di sini munculkah copy? Iya, copy. Di bawah ini ada sheet 1. Di sebelahnya ada tanda plus. Ini silahkan kalian pilih tanda plusnya. Nanti akan muncul lembar kerja baru seperti ini. Nah, ini kan. Kalau kalian kan cuma ada sheet 1. Kalau tadi saya sudah menambah sheet 2, berarti sekarang adanya adalah sheet 3. Yang di sini kita paste. Jadi gandengannya copy itu adalah paste ya. Nah, cuman di sini kita paste-nya kita paste di sini. Nih. Paste. Mana? Kok nggak mau muncul tadi? Nggak pas kah? Sebentar.
Oke, sebentar, saya ulangi lagi. Copy, kita pindah ke sheet 3, kita klik paste. Sebentar, kok nggak muncul ya? Tadi suruh pakai, nggak bisa dong pakai kontrol, kan bisanya pakai paste ini. Coba saya gunakan paste value, bisakah? Oke, saya paste formatting. Nah, gitu ya. Berarti nanti kalian harus menggunakan 2 kali paste ya. Kalau pakai paste biasa nggak mau, berarti kalian paste value dulu baru paste formatting. Jadi biar formatnya kalian tidak membuat lagi, gitu ya. Kalau misalnya pastenya saja tidak bisa kalian gunakan, kalian bisa menggunakan paste value sama paste formatting, gitu ya. Oke, kita besarkan dulu layarnya. Bentar, aku malah berkecil. Saya akan mau memperbesar. Sebentar, tangan saya basah. Bentar, saya tak cari tisu dulu. Udah ya. Oke, monitor saya sudah besar. Oke. Sudah 200 lebih.